So, hari ini pemain TOTT udah bisa diklaim. Ini gue bakal ngeklaim juga. Untuk pemain TOTT-nya sih semoga bagus lah ya. Cuma, aduh, sebelum ngeklaim kita ngambil ke stadion dulu lah ya biar hoki nih dapat siapa. Kita ngambilin hadiah dulu di stadion. Pemain TOTT juga belum tahu siapa aja sih yang keluar. Cuma pasti ada Messi, ada Martinez, ada Mbappe nggak sih? Soalnya tiga pemain itu yang Alvarez juga ya, Alvarez yang dapat pemain penghargaan. Jadi ya kita bakal lihat aja gimana. Gacha sih sayangnya ya nggak bisa milih sih. Kalau bisa milih kan lumayan gitu. Gacha tuh agak agak suram kalau gacha biasanya. Target gue sih Alvarez, Messi atau Mbappe sih, di antara tiga itu aja. Atau Richarlison kalau masuk juga boleh, kita lihat ya. Langsung ke pasar siapa aja. Oh, pertama udah ada Hakimi tuh. Kita lihat yang overall 108. Programnya juga EA sama FIFA World Qatar dan ya keluar. Oke, Gakpo, Modric, Griezmann, ya Messi, Mbappe, Alvarez. Ya, Messi, Alvarez, Richarlison sih sama Mbappe sih. Di antara tiga itu aja sebenarnya yang gue incer. Semoga sih dapat salah satunya ya. Gila harganya mahal-mahal banget. Cuma pasti bakal murah karena banyak banget yang dapat pasti. Dan ya kita langsung ke bagian gacha aja lah ya. Biar cepet. Semoga sih dapat Alvarez ya. Atau Messi sih. Gue pengen punya striker satu lagi buat pakai 4-2-4. Cuma gue lagi berpikir apakah Haji bakal gue jual atau enggak. Atau gue simpen. Siapa tahu gue butuh jadi 4-3-3. Oke, Argentina ST berarti Alvarez. Welcome Julian Alvarez. Salah satu pemain muda ini juga paling menurut gue bagus dari Manchester City ya, kalau nggak salah ya. Dan ya kita dapat Julian Alvarez. Di sini kita bakal ganti si Morientes. Morientes nggak bakal gue jual dulu karena harganya lagi pada turun semua. Lagi market clash. Jadi kalau kalian pengen beli pemain saatnya tuh hari ini. Karena lagi market clash dan ya gue nggak bakal jual si Morientes dan kalian bisa lihat statistiknya dan karakteristiknya dari si Julian Alvarez. Nah, gue penasaran si Julian Alvarez ini bisa nyundul atau enggak. Tapi ya kalau memang nggak bisa nyundul juga ya nggak apa-apa juga sih. Karena memang dia semua trade-nya itu adalah buat nendang. Dan sementara formasi gue kayak begitu, 4-3-3. Semoga sih nggak apa ya, nggak nggak useless ya untuk si Julian Alvarez. Nah, Morientes di sini udah 44 juta. Gue masih galau sih mau gue jual apa enggak. Cuma kayaknya enggak sih. Itu semuanya lagi pada biru, kalian bisa lihat tuh lagi pada dijual-jualin semua. Jadi kalau kalian pengen beli pemain hari ini sih usahain, soalnya lagi banyak-banyaknya dan juga lagi indie banget, lagi banjir sih. Oke, ini gue mau mindahin latihan dulu. Cuma enggak deh. Soalnya gue lagi galau sih. Alvareznya mau gue jual atau enggak. Cuma Alvarez bagus juga. Next lah ya, kita cobain next di match. Cuma gue gameplay sih agak susah ya kalau yang ngedive gitu sih. Makanya gue lagi ada ini untuk bikin 4-2-4. Ini kan bisa dijual, kita jual aja coba ya. Atau enggak? Aduh, gue bingung. Dijual nggak guys menurut kalian? Cuma stoknya pasti bakal banyak banget sih si Julian Alvarez ini. Bakal 99 plus. Ini kita jual aja biar cepet selesai. Dan ya segitu aja dulu kita gacanya. Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile. So hari ini kita bakal bikin video tentang FIFA Mobile, tapi di sini gue mau ngingetin kalian kalau hari ini tuh udah bisa ditukar ya yang koleksi pemain TOTT nih. Kalau kalian udah lengkap, kalian bisa langsung tuker aja buat dapetin pemain TOTT.
Nah, untuk pemain TOTT-nya ada siapa aja? Jadi ini di sini gue bakal bahas pemain TOTT-nya ada siapa aja. Dan semoga sih kalian hoki ya buat ngambil ya. Di sini pemain TOTT ada Alvarez, Messi, Mbappe. Abis itu, Messi aja ada dua coy. Wah, kita lihat bedanya apa? Ada bedanya nggak? 130, 133 sama aja sih. Iya sama aja. Martinez juga ada dua. Terus ada Thiago Silva, Gakpo, Guardiol, Bruno Fernandes. Jadi kalau LM sama RM udah pasti dia nih ya. Ini bagus banget sih sebenarnya berdua. LM kan kemarin nggak ada pilihan sama sekali. Cuman Davis doang. Nah sekarang dikasih pilihan untuk si Gakpo. Nah untuk LW-nya dia ada Mbappe 2 yang megang sepatu sama yang pose gol kayak begini. Dan yang menurut gue paling worth it itu sebenarnya adalah kalau kalian dapat gratis Messi ya. Salah satu ini Richard Listen juga bagus. Kalian bisa lihat di sini, pace-nya gede banget. Physicalnya apalagi. Agresinya gede, sundulan gede, kekuatan gede, lompatan gede. Penyundul kuat gila sih. Richard Listen yang ini gila banget. Menurut gua, wah, mantep banget. Dan kalau kalian hoki juga kalian bisa dapat Mbappe. Jadi di sini sih cuman Mbappe, Richard Listen, Messi, udah sih itu aja sih. Semuanya bagus tapi yang kalau kalian dapat gratis tuh yang paling mantep ini. Nah, kebetulan kalau kalian jual-jualin pemain nih, ini lagi pada laku banget sekarang karena kalian juga bisa dapat pemain TOTT dari pertukaran di sini. Nah, pertukaran yang ada di sini, Bang, lu nuker nggak? Enggak, gua nggak nuker sama sekali. Kenapa? Karena rugi sih, karena jatuhnya rugi nggak bisa dijual. Soalnya dia butuh pemain yang overall 100 plus. Itu 11. Ya mungkin kalau kalian udah nabung koin dan kalian udah apalagi yang overall 100 plus itu gratisan, mungkin kalian bisa ngambil. Cuma kalau gua nggak, gue paksain untuk ngambil ya karena ya kalian tahu sendiri lah, nggak bisa dijual lagi. Gue cuma ngambil pemain, apalagi ini gacha ya. Ini nggak pasti dapet nih. Ini kalian gacha dan kemungkinannya itu ada banyak. Nah, kemungkinannya itu ada banyak. Jadi kalau sialnya kalian dapat pemain yang sama sih agak ngeselin. Makanya gue nggak ngambil ya karena gacha sih. Kecuali ada pemain yang gue suka banget, habis itu dia nggak gacha kayak kemarin si Higuain kan nggak gacha, gue ngambil. Ya kalau ini gacha sih gue skip sih. Tapi kalau kalian mau ngambil juga boleh, worth it banget. Jadi kalian bisa dapat dua. Dan udah sih, ini ada yang baru lagi ya. Ini dapat siapa aja? Pemain legendaris. 100 plus, tapi 100 plus bisa cibop juga sih. Bisa dibohongin juga. So di sini gua udah pakai si Alvarez karena gue dapet Alvarez. Bang, bagus nggak Alvarez? Untuk kalian yang suka main ngedive sih bagus banget dia. Pace-nya gila-gilaan. Abis itu juga penyelesaian sih. Menurut gue mantep banget kalau udah penyelesaian tuh. Untuk striker-striker yang ngedive. Physical gede, dia tembak apalagi sama kalian bisa lihat aja tuh. Gila banget. Sundulan juga dia bisa sundulan by the way. Kalau yang kalian nanya, cuma masalahnya dia tingginya cuma 173 dan memang trade ini untuk tendangan sama ngedive gitu. So kita bakal langsung aja cobain ke laga rival divisi, nyobain si Alvarez. Oke, kita langsung ke matchnya aja. Kita bakal cobain si Julian Alvarez tanpa lama-lama. Ini beberapa video gue jadiin satu ya guys, karena gue ngerekamnya di waktu yang berbeda-beda. Ya kita bakal coba mainin si Julian Alvarez apakah bagus atau enggak. Dan kita lihat lawannya, semoga sih nggak terlalu susah ya. Ya beda dikit lah ya, cuma tetap aja dia lebih tinggi. Dan ya semoga masih bisa seri atau menang sih. Gue pengen lihat si Julian Alvareznya aja. Oke, kita lihat.
Bisa nggak kita ngalahin? Oh, kipernya Courtois, Lenglet dia pakai 5 back ya, agak susah sih kalau 5 back. Kita terlalu kenceng sebenarnya untuk 4-3-3 tuh semuanya nge-sprint semua. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, bagus. Oke, ada Bentakur, masih Bentakur. Kulit Bentakur. Oke, Alvarez ngejar. Nice, dapat Alvarez. Ringan banget sih gameplaynya Alvarez, gila. Ya, Alvarez salah satu pemain yang gue incer juga. Tapi ya sebenarnya sih gue lebih butuh Messi karena posisinya RW ya. Dembele nggak keluar ya, padahal aduh gue nungguin banget sih. Gue suka banget sama Dembele itu. Gameplaynya bagus, ringan. Oke, Vinicius. Nggak dapet ke Alvarez. Sayang banget. Oke, Gullit, Walker, Jordi Alba, Mane, kenceng banget Mane, Van Dijk, nice. Malah kepental lagi, nice. Mane, Sadio Mane. Waduh, Thiago Silva. Lumayan susah juga lewatin ya, Thiago Silva. Oke, Gullit, nice. Tchouaméni, Mane, masih Mane, kencang sekali Mane, Tomiyasu. Masih Mane. Umpan, Alvarez. Wah, nice, bisa nyundul ya. Wow, surprisingly. Oke, dia ngetown. Jadi kalau kalian main FIFA Mobile itu kalau ada yang kayak begitu itu ngetown ya guys. Nggak serius banget untuk ya gue nggak tahu sih ada beberapa pemain yang memang kesel kalau digolin. Cuma kalau kalian ketemu gue itu ngetown. Kalau gue lakuin itu berarti kalian lumayan jago dan gue harus breakdown mental kalian pakai stiker itu gitu. Jadi kalian jangan tersinggung kalau ketemu gua. Itu gua nggak ngatain kalian, itu memang bagian dari strategi sih. Kayak kalau kalian main MOBA itu kalian juga pasti sering lihat pro player mereka nge-town. Dan itu sebenarnya buat breakdown mental sih. Oh bahaya, nice banget New Year. Nah ini kita town. Kenapa? Karena ya itu memang salah satu bagian dari strategi. Jadi kalian jangan terlalu kesel kalau dalam game ada yang kayak begitu gitu. Oke, Serginho Des. Wah, nggak bisa lewat Tomiyasu. Oke, Dolberg. Betakur. Oke, nice. Babak pertama kita tahun lagi kita babak pertama 1-0. Oke, dia ganti Whitehorse, dia mau main sundulan berarti rapinya ganti Messi. Oke, nice. Tuh kan. Semua tuh pada ngetahuan, apalagi kalau kalian biasa main di tier-tier Legendary 2, Legendary 3 itu parah banget ngetahuannya sih. Hampir setiap match dulu gue main tuh pasti ada yang ngetown. Yang paling gak banyak ngetown itu adalah FIFA Champion sih biasanya. Legendary 1 juga jarang nih, gue baru ketemu lagi aja lawan-lawan yang ngetown. Cuma ya itu bagian dari strategi. Oke, Tchouaméni, wah diambil sama Wakehorse, hitung pelanggaran. Oke, Hagi kita turun dulu, nice ke Marquinhos, ke Van Dijk, Sergio Des, Sadio Mane. Dapat ke Sadio Mane, nice. Umpan Alvarez. Oke, nggak dapat. Aduh, Vinicius juga nggak dapat. Dapat tinggal tendang gitu. Sejauh ini Alvarez dia berada di depannya, kalian bisa lihat itu. Dia nggak bantu defend dan itu bagus untuk seorang ST. Tapi kalau kalian pakai 4-2-4 dan combine Alvarez sama Morientes, kalau kalian bertahannya kurang, aduh gol. Messi. Ini Messi yang trade biasanya atau Messi yang kartu kedua. Jadi ya kalau kalian comboin Morientes sama Alvarez, kalau kalian bisa defense di formasi 4-2-4 atau 3-4-1-2 itu bagus. Karena kalian bisa apa namanya bolak-balik nyerang dengan pilihan banyak sih, bisa sundulan, bisa dive ke musuh. Cuma kalau kalian kayak gua solo striker, aduh kepotong. Comain. Oke, nggak masuk ke solo striker dan formasinya tuh formasi menyerang kayak 4-3-3.
itu pakai Alvarez kalau kalian biasa main sundulan itu agak susah. Jadi gue wanti-wanti kalian aja sebelum kalian jual striker kalian dan ganti ke Alvarez. Itu yang harus kalian pertimbangin. Kalau kalian pakai formasi dua striker, usahain kalian masih bisa ini ya, masih bisa defense-nya bagus karena ya kalian tahu kalau dua striker apalagi formasi 4-2-4 itu kalian riskan banget langsung ditembus dari tengah langsung ke back soalnya udah nggak ada pelapis lagi kan. Kalau kalian masih ada CAM macamnya Hagi itu mereka masih ada satu pemain untuk di back. Jadi ya ngebantuin pertahanan masih bisa. Cuma kalau kalian pakai formasi 4-2-4 itu bakal riskan sih. Gitu. Untuk formasi ini gue tetap kayak pakai 4-3-3, nggak bakal pakai 4-2-4 karena alasannya ya defense gue juga belum terlalu bagus. Dan segitu aja